Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Akuntansi Manajemen di pertemuan 3 ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 2 yaitu 1. Informasi akuntansi penuh, 2. Manfaat akuntansi penuh, 3. Rekayasa informasi akuntansi penuh. Kami kelompok 2 beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Fitri Nur Haryanti, NIM 2019-11079, 2. Nur Asia, NIM 2019-11084, 3. Jihan Rifki Alfian, NIM 2019-11086, 4. Aldi Maulana Iksan, NIM 2019-11087, dan 5. Eva Yuliana, NIM 2019-105. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi oleh rekan-rekan saya. Pada konsep informasi akuntansi penuh, kita perlu memahami untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai informasi tersebut, sehingga pembaca mampu membedakan konsep informasi akuntansi penuh dengan konsep informasi yang lain. Pemahaman konsep informasi akuntansi penuh merupakan dasar untuk mempelajari pemanfaatan informasi akuntansi tersebut dan perekayasaannya. Untuk memahami konsep yang benar mengenai informasi akuntansi penuh, pertama kali diuraikan definisi informasi akuntansi penuh. Karena informasi akuntansi penuh atau full accounting information seringkali dianggap sama dengan full cost dan full costing. Definisi informasi akuntansi penuh. Pembahasan informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi atau information object atau information objektif. Objek informasi dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan secara keseluruhan. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan atau total biaya. B. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Dalam hubungan dengan objek informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung yang terjadi dalam objek informasi tertentu ditambah dengan bagian yang adil informasi akuntansi tidak langsung yang dibebankan kepada objek informasi. Perbedaan antara full accounting information, full cost, dan full costing. 1. Full accounting information terdiri dari unsur full asset, full reverse, dan atau full cost. Full cost merupakan suatu unsur full accounting information. 2. Full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk, full costing merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan atau variable costing, activity based costing. 3. Full costing merupakan suatu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan cost produksinya, full cost merupakan biaya produksi atau biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik variabel ditambah biaya overhead pabrik tetap ditambah dengan total biaya non produksi atau biaya administrasi dan umum atau ditambah biaya pemasaran.
Manfaat informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh bermanfaat bagi manajemen untuk 1. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi 2 golongan, pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan kepada manajemen puncak. Pelaporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang lazim, sedangkan pelaporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu. Jika pelaporan keuangan ditujukan untuk pemakaian intern, prinsip akuntansi yang lazim tidak selalu digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. 2. Analisis kemampuan menghasilkan laba. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi, produk, keluarga produk, aktivitas, atau unit organisasi. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dan periode akuntansi tertentu. Dalam perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk, manajemen memerlukan informasi akuntansi penuh untuk memungkinkan manajemen melakukan analisis kemampuan setiap produk dalam menghasilkan laba. Ketiga, jawab atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Manajemen secara rutin memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya seperti produk keluarga, produk jasa, aktivitas, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu dapat dijawab dengan menyajikan informasi biaya penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam A. Evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. B. Penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. C. Pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. D. Penentuan harga jual produk atau jasa. E. Penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambah nilai. F. Penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya daur hidup produk atau jasa. G. Penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu. H. Cost reimbursement. I. Inventory costing. 4. Penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Cost type kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Dalam cost type kontrak, produsen dijamin akan memperoleh laba sebesar persentase tertentu dan biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian proyek. 5. Penyusunan program. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. 6. Penentuan harga jual normal. Pada umumnya, biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa. Harga jual suatu produk terbesar di pasar sebagai interaksi antara jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Namun, manajemen puncak memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbesar di pasar. 7. Penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik, air, telepon, dan telegram, dan pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Rekayasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dimanfaatkan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba,
penyediaan informasi. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut, Rekayasa Informasi Akuntansi Penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu, dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Metode pembebanan biaya dalam perekayasaan informasi akuntansi penuh. A. Pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. B. Pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Rekayasa informasi akuntansi penuh. Karakteristik pembebanan biaya overhead pabrik dalam lingkungan manufaktur. 1. Pusat biaya dibentuk seringkali berupa agregasi berbagai kegiatan yang tidak homogen, sehingga dasar pembebanan yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik tidak mencerminkan konsumsi biaya overhead pabrik tersebut secara cermat oleh produk yang diproduksi. 2. Dasar yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk di pusat biaya produksi hanya yang berkaitan dengan volume produk dalam bentuk unit produk yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Contoh soal, PT XDS memproduksi dua macam produk F dan K melalui dua departemen produksi, Departemen X dan Departemen Y. Data yang dipakai sebagai dasar perhitungan kos produk ada pada tabel berikut ini. Unit yang diproduksi setiap tahun, produk F adalah 30.000, produk K 150.000. Biaya utama atau bahan baku dan tenaga kerja langsung, produk F adalah 75.000, produk K 375.000 sehingga totalnya adalah 450.000. Jam tenaga kerja langsung produk F adalah 30.000, produk K 150.000, totalnya 180.000. Jam mesin pada produk F adalah 15.000, produk K 75.000, totalnya 90.000. Production run produk F adalah 15, produk K 45, totalnya 60. Jam inspeksi pada produk F adalah 900, produk K 1100, totalnya 2000. Untuk tabel kedua adalah Departemen X dan Departemen Y. Jam kerja tenaga langsung produk F pada Departemen X adalah 10.000, Departemen Y 20.000, totalnya 30.000. Jam tenaga kerja langsung produk K pada Departemen X adalah 100.000, Departemen Y 50.000, totalnya 150.000, sehingga jumlah dari Departemen X adalah 110.000, Departemen Y 70.000, totalnya dari jam kerja tenaga langsung adalah 180.000. Untuk jam mesin produk F di Departemen X adalah 5.000, Departemen Y 10.000 sehingga totalnya 15.000. Jam mesin produk K pada Departemen X adalah 50.000, Departemen Y 25.000, totalnya 150.000. Sehingga jumlah dari Departemen X adalah 55.000, Departemen Y 35.000, totalnya 90.000. Biaya overhead pabrik stop cost pada Departemen X adalah 150.000, Departemen Y 150.000, totalnya 300.000. Biaya inspeksi Departemen X adalah 100.000, Departemen Y 100.000, totalnya 200.000. Biaya tenaga listrik pada Departemen X adalah 25.000,
Departemen Y 75.000, totalnya 100.000. Biaya kesejahteraan karyawan pada Departemen X 70.000, Departemen Y 35.000, totalnya 100.000. Sehingga keseluruhan total dari biaya overhead pabrik di Departemen X adalah 345.000, Departemen Y 355.000, sehingga totalnya adalah 700.000. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.